Oke, halo sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama saya di seputar belajar bonsai bersama di channel Bonsai Gembong. Nah, khusus untuk teman-teman yang pemula ya, saya juga masih belajar, pemula juga, belajar dari teman-teman para senior, dan saya terus praktek di lahan ground. Kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman budidaya bahan bonsai sancang dari sepuntung rokok. Beberapa bulan yang lalu sudah saya update untuk teman-teman. Pas pemanenan bahan cangkok saya tanam di polybag, terus saya lakukan pecah, saya tanam di bak. Kali ini proses penanaman langsung ke lahan ground. Nah, nanti seperti apa untuk di video-video saya sebelumnya proses budidaya bahan bonsai sancang dari sepuntung rokok ini bisa disimak teman-teman di deskripsi nanti urut-urutannya. Pas pemanenan, tanam polybag, pecah batang, masuk bak. Kali ini saya mau update proses dari pecah batang seperti apa yang sudah maksimal untuk masuk ke dinding ground langsung, ke lahan ground langsung, dengan kita harus banyak mengamati ya ciri-ciri batangnya seperti apa. Kita langsung menuju ke bahannya. Oke, langsung saja ya. Oke teman-teman, ini dia untuk bahannya. Sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu saya lakukan pecah. Teknik pecahnya seperti apa nanti bisa teman-teman dilihat di deskripsi ya untuk linknya, keseluruhan dari pertama panen sampai pecah kemudian saya tanam di bak. Kali ini saya mau masukkan ke lahan ground langsung. Nah, kita lihat ya ciri-ciri batangnya. Ini sudah kambium, sudah jalan ya, kira-kira ini sekitar 30%. Nah, sudah jalan. Untuk tulang tengahnya sudah belum menutup sempurna, tapi minimal kambium sudah jalannya. Akan lebih aman untuk ini nanti masuk ke lahan ground langsung. Oke, saya mau coba untuk membongkar bahan ini. Nanti kita lihat seperti apa akarnya. Mungkin ada penataan. Kalau pengurangan mungkin sedikit, kita lihat nanti ya. Terus ini daun di atas sudah saya pruning. Sudah saya sisakan tinggal ujungnya aja. Nanti soalnya kita lihat ya di bawah pasti ada pengurangan akar yang tidak dipakai, tapi saya mau memaksimalkan pengurangan akar tidak terlalu banyak untuk biar cepat asupan nutrisi ini akar di bawah, biar cepat untuk pengangkatan pertumbuhan daripada batang utama ini. Ini masih los pucuk. Oke, kita langsung ya untuk lihat cek nanti seperti apa. Ini saya mau bongkar dulu. Oke, ini sudah saya lakukan pembongkaran ya. Sudah saya semprot pakai air biar terurai, kita ada pengurangan akarnya nanti lebih mudah ya. Ini akan saya buang untuk yang di bawah. Nanti akan saya sekalian untuk reposisi untuk penanaman, sedikit agak miring. Kan sedikit saya kurangi akarnya, ini terlalu panjang banget ya, melebihi dinding ground. Tapi kalau untuk teman-teman dinding ground lingkar, dinding groundnya besar, kita tidak perlu ada pengurangan ya. Otomatis akar kita kurangi, kita untuk pemruningan daun juga perlu, karena apa, biar seimbang ya. Di bawah kita kurangi akar, tetap di atas juga kita perlu pengurangan daun ya. Ini dia sudah saya lakukan langsung penanaman di lahan ground. Ini untuk seputar media tanam, cara membuat ground sudah saya juga berbagi untuk teman-teman. Nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi atau nanti saya lampirkan di akhir video juga sudah lengkap ya untuk di video saya sebelumnya. Ini saya akan melakukan untuk penataan
tadi ada beberapa akar yang saya kurangi, saya akan mengarahkan beberapa akar. Terus ini tadi sudah saya kasih taktaan, saya sederhana pakai bekas ubin ya. Nah, usahakan ini penataannya yang terarah sekalian, karena nanti kedepannya ini rencana saya mau melakukan pecah batang tahap lanjutan setelah nanti proses pertumbuhan ini menunggu subur dulu ya. Untuk media tanamnya di atas taktaan kita pakai bekas media tanam yang bongkaran bekas dari bak tadi ya, biar dia tidak terlalu stuck dengan media tanam baru, biar adaptasinya tidak terlalu kaget ya. Nah, saya akan melakukan sedikit penataan. Ini tadi sedikit ada beberapa pengurangan akar yang paling bawah. Nanti seperti ini ya. Kalau udah pertumbuhannya atas subur, saya akan lakukan pecah di sini lagi biar cepat untuk menutup rongga yang bekas pecahan tahap awal. Kali ini selesai ya. Saya sudah lakukan penanaman dengan memperhatikan kita cari aman. Pecahan sudah menutup kira-kira 30-25%, yang penting kami sudah jalan, kita siap untuk masuk langsung ke lahan ground. Ini tadi sudah saya lakukan penataan akar biar nanti kedepannya kita melakukan pengurangan akar dan kedepannya melakukan pecah batang. Ini tahap lanjutan, nanti di sini saya lakukan pecah lagi biar penutupannya cepat ya, karena untuk sancang sedikit agak lambat dibanding vikes, tetap paling cepat vikes ya pecah batang penutupannya. Untuk batang ini akan saya kasih pecahan genteng untuk mengurangi penguapan daripada nanti pas terkena panas ya, air biar terhambat oleh genteng biar bisa turun lagi. Biasa kalau panasnya full cepat kering ya. Ini karena akar di bawah akar tadi ada taktaan, jadi untuk penguapan daripada di atas taktaan ada tanah tipis ya, jadi penguapan air terkena panas akan cepat naik. Saya kasih sedikit menghambat, tapi tetap kita kasih rongga, sedikit rongga ya, biar nanti oksigen tetap bisa keluar masuknya lebih enak. Oke teman-teman, cukup sekian update part kedua bahan bonsai sancang ini dari hasil budidaya cangkok. Saya lakukan tanam polybag, kemudian saya lakukan pecah penanaman di bak, dan kali ini saya lakukan untuk penanaman langsung di lahan ground. Nantikan terus untuk update bahan ini untuk part kedua pemecahan batang. Ini pecah 4, nanti akan saya lakukan pecah berikutnya ke pecah 8. Dengan bagaimana kita nanti mengondisikan tingkat kesuburan di atas, kita perlu perhatikan ya, melakukan program di bawah tentunya atas harus maksimal, minimal sehat ya, tidak terkena hama. Nanti karena apa, untuk pemecahan berikutnya perlu asupan daun dari atas untuk naik turunnya nutrisi akan mempengaruhi ya. Seandainya di atas kurang sehat, tentunya pemecahan ini, penutupan kambium akan sedikit lambat juga. Nanti kita lihat ya untuk kedepannya bagaimana. Tentunya untuk program yang lain sama ya, teknik-tekniknya tidak jauh beda, cuman sedikit memahami karakter setiap ID pohon tentunya berbeda-beda ya tingkat mempercepat penutupan pecah. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.